Shalom, salam damai, salam kasih, dan salam Paskah kepada semua umat Kristen yang berada dimanapun sekarang ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita tetap sehat, kita tetap kuat sampai sekarang ini. Kita masih dalam suasana Paskah atau Jumat Agung. Maka dengan itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya terus membawa kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang menjadi makanan rohani bagi kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan iman kekristenan kita di dunia ini, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit itu bukan hanya diajukan oleh orang non-Kristen kepada kita, tetapi ada juga pertanyaan dari kalangan Kristen itu sendiri. Pertanyaan mereka adalah, apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian? Apakah benar Yesus itu bangkit dari kematian? Apakah itu betul? Bukankah itu mitos? Bukankah itu dongeng? Ini pertanyaan. Dan mau tidak mau, kita menjelaskan hal yang sebenarnya. Nah, mengapa saya mengatakan ini pertanyaan yang sulit, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus? Karena ini menuntut fakta, ini menuntut bukti. Nah, dengan itu saudara, kita sebagai orang percaya, Alkitab sangat jelas sebagai bukti yang kuat menyatakan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dari kematian. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pribadi yang dulunya menantang Tuhan, yang dulunya musuh Tuhan, yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi setelah dia melihat Tuhan, setelah dia menyaksi secara pribadi, secara dia mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, maka perubahan dia alami. Maka dia menyaksikan, maka dia menyatakan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dari kematian. Mari kita perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat 58. Tetapi saya hanya membaca sampai ayat 11. Nanti Bapak Ibu perhatikan dari ayat 12 sampai ke ayat 38. Saya hanya membaca di ayat yang pertama sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang.
dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat yang ke-11, sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ini merupakan kesaksian seorang yang dulunya tidak percaya Tuhan, yang dulunya menentang Tuhan. Yang saya maksudkan ini adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang pribadi yang tidak suka dengan Tuhan, yang menantang Tuhan. Jadi kalau kita memperhatikan Rasul Paulus ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dia ini seorang penganiaya jemaat, seorang yang suka menantang Tuhan, suka mengganggu orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 dan ke-9, di sana dijelaskan oleh Lukas bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia menjadi hamba Tuhan, sebelum dia menjadi pelayan Tuhan. Dia seorang yang keras, dia suka menantang pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Bahkan banyak orang yang percaya yang dianiaya oleh Rasul Paulus sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 8, 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Saya membaca, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa Allah menampakkan dirinya kepada Paulus. Ini buktinya pada saat Paulus mau menganiaya jemaat di Damsyik, sehingga dalam perjalanan Tuhan menangkap Paulus. Nah, disitulah Rasul Paulus menyadari, sehingga Rasul Paulus mengambil satu keputusan untuk bertobat dan berubah secara radikal untuk menjadi pelayan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan yang dulunya yang tidak dia percaya betul-betul bangkit dari kematiannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan kita di sini adalah bagaimana seseorang yang tadinya menantang Tuhan, tetapi pada akhirnya dia bertobat dan menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Apa yang membuatkan dia berubah? Yang penting di sini, saudara, bukan soal pertobatannya. Yang sangat penting di sini adalah apakah yang menyebabkan Rasul Paulus berubah? Apa yang menyebabnya berubah? Yang membuatkan Rasul Paulus berubah, yang dulunya seorang jahat tiba-tiba menjadi pelayan Tuhan, adalah dia mengalami secara pribadi, dia melihat secara pribadi bahwa Yesus Kristus yang diimani oleh orang Kristen itu betul-betul bangkit dari kematiannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan kesaksian seorang yang dulunya menantang Tuhan, setelah dia melihat Yesus Kristus bangkit dari kematian, dia berubah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, jemaat di Galatia juga menjadi kesaksian tentang Paulus. Kalau kita perhatikan dalam Galatia pasal yang pertama ayat 23, di mana jemaat di Galatia juga mengetahui bagaimana orang yang suka menganiaya jemaat tetapi dia menjadi pelayan Tuhan. Inilah kehidupan Rasul Paulus sebelum dia berubah, sebelum dia bertobat, sebelum dia melihat Yesus bangkit dari kematiannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu sebabnya Paulus setelah dia melihat dan percaya kepada Yesus, maka dia punya komitmen, dia punya keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan dalam memberitakan Injil Tuhan dimanapun dia berada. Sehingga Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 9
ayat 16. Dia mengatakan bahwa karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, kata Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Inilah akibatnya. Inilah dampaknya setelah Paulus melihat Yesus bangkit dari kematiannya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau betul Yesus tidak bangkit dari kematian, Paulus bilang apa? Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-17, 1 Korintus pasal 15 ayat 17 ya, Paulus bilang begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus bilang apa? Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, sia-sialah kepercayaanmu. Dan Paulus juga mengatakan, kalau Yesus itu tidak bangkit dari kematian, sia-sialah pemberitaan kami ini. Dan Paulus lanjutkan ayat 19 ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ini Paulus bilang, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, kita adalah orang yang paling malang dalam dunia ini. Tidak ada maknanya. Tapi Paulus mengatakan, ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sangat jelas saudara. Ini kesaksian seseorang yang dulunya musuh Tuhan, yang dulunya menantang Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, dia menyatakan hal itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini hal yang sangat penting. Inilah bukti, inilah fakta yang sangat jelas. Bukti yang kedua, ataupun fakta yang kedua tentang kebangkitan Yesus dari kematian, yaitu pribadi yang disebut keluarga Yesus sendiri. Selama Yesus masih hidup di muka bumi ini, meneruskan pelayanan Yesus, dia tidak percaya dengan Yesus, sekalipun dia keluarga Yesus. Namanya adalah Yakobus. Yakobus adalah saudara Yesus. Tetapi selama Yesus melakukan pelayanan di muka bumi ini, dia tidak percaya. Keluarganya tidak percaya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematiannya, Alkitab mencatat bahwa dia menjadi pemimpin gereja sampai mati syahid untuk mempertahankan imannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Yesus bangkit, dia tidak percaya. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematiannya, setelah Yesus menampakkan dirinya kepada Yakobus, akibatnya Yakobus berubah secara total. Dia menjadi pemimpin gereja yang luar biasa di Yerusalem pada masa itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini hal sangat penting bagi kita. Yakobus berubah. Kenapa Yakobus berubah? Karena Yakobus melihat secara pribadi Yesus yang dulunya yang dia tidak percaya, dia bangkit dari kematian. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, Kisah Rasul 15 ayat 12 sampai ayat 21, di situ dijelaskan setelah Yakobus percaya kepada Yesus, dia sangat aktif. Dia dikatakan pemimpin gereja yang paling unggul.
mempertahankan iman percayanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ini hal sangat penting bagi kita sebagai orang percaya. Kebangkitan Kristus itulah yang menjadi dasar kepercayaan orang Kristen. Kebangkitan Kristus dari kematian itulah yang menjadi fondasi iman percaya orang Kristen. Buat apa kita percaya kepada seseorang kalau orang itu tidak bangkit dari kematian? Buat apa, saudara? Oleh sebab itu, Alkitab sangat jelas mengatakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Oleh sebab itulah Alkitab juga menjelaskan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Di situ Lukas menjelaskan bahwa Yesus terangkat ke surga. Itu membuktikan bukan hanya dia bangkit dari kematian, tetapi dia juga naik ke surga. Itulah ketuhanan, itulah kealahannya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui kebangkitan Yesus inilah maka iman kita dikuatkan. Ada banyak lagi fakta-fakta yang di dalam Alkitab. Sepertinya Petrus, sebelum Yesus bangkit dari kematian, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi setelah Yesus bangkit dari kematian, Petrus, seorang yang luar biasa, memberitakan Injil. Begitu juga dengan murid Yesus Thomas. Dia tidak percaya kalau Thomas sendiri tidak mencucukkan ujung jarinya di lubang paku. Tetapi Yesus juga menampakkan diri kepada Thomas dan sebagainya. Kita perhatikan ayat 5, 1 Korintus pasal 15 ayat yang kelima. Sangat jelas di situ, saudara Bapak Ibu, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih 500 orang. 500 orang. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, ini bukti yang menyatakan bahwa Yesus betul-betul bangkit dari kematian. Dengan itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang bangkit dan naik ke surga sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Melalui Paskah inilah, kita sebagai orang percaya menyatakan syukur dan terima kasih kepada Sang Pencipta di dalam Yesus Kristus bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Demikianlah perkongsian firman Tuhan untuk saya kongsikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan salam Paskah untuk kita semua. Haleluya. Amin.